Baik, terima kasih telah bersedia mengikuti wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa akuntansi mengenai perkembangan kecerdasan buatan dan pengaruh terhadap profesi akuntansi di masa depan. Seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Apakah saudari bersedia melakukan wawancara ini? Iya, saya bersedia. Baik, apakah boleh tahu identitas saudari? Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Atzazira, biasa dipanggil Salsa. Saat ini saya merupakan mahasiswi semi akhir ya, semester 6, program studi D4 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang. Baik, Salsa, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Salsa. Baik, Salsa, saya ingin bertanya, apa yang Anda ketahui tentang kecerdasan buatan atau AI? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Nadia. Kalau menurut saya pribadi ya, AI atau Artificial Intelligence itu adalah teknologi yang dibuat untuk meniru cara manusia berpikir dan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan lebih cepat dan mudah. Jadi AI ini bukan cuma untuk menjalankan perintah saja seperti program biasanya, tapi dia juga bisa belajar mengolah data lalu memberikan hasil atau rekomendasi tertentunya. Awalnya saya tahu AI ini dari sosial media seperti Instagram atau TikTok dan berita-berita tentang teknologi. Jadi dulu saya menganggap bahwa AI itu sesuatu yang jauh dari kehidupan saya lah sebagai mahasiswa akuntansi. Karena dulu saya pikir AI itu cuma digunakan untuk mahasiswa atau orang-orang yang belajar tentang komputer aja atau teknologi kayak jurusan sistem informasi atau teknologi komputer jaringan dan juga sebagainya. Tapi ternyata sekarang hampir semua bidang loh yang udah mulai menggunakan AI, termasuk di jurusan akuntansi itu sendiri. Oh, baik. Nah, jadi kalau saya sekarang melihat AI itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa sadar kita juga sering menggunakannya. Misalnya rekomendasi video di TikTok atau ketika menyelesaikan suatu tugas untuk judulnya, temanya, ataupun poin-poin pokoknya, kan kita biasanya menggunakan AI gitu. Seperti ChatGPT ya yang sekarang banyak digunakan oleh mahasiswa untuk membantu proses belajarnya. Nah, menurut saya perkembangan AI ini menarik karena memberikan banyak kemudahan untuk kita. Misalnya kalau kita kesulitan memahami suatu materi, AI ini bisa membantu menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Tapi di sisi lain, menurut saya AI ini juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan pekerjaan, termasuk profesi akuntan yang sedang saya pelajari saat ini. Jadi kalau ditanya apa yang saya ketahui tentang AI, saya di sini melihat AI sebagai teknologi yang sangat berpotensi membantu manusia, tetapi penggunaannya tetap harus disertai kemampuan berpikir kritis karena tidak semua informasi yang diberikan oleh AI itu bersifat benar atau valid. Baik, Salsa. Lalu, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi berbasis AI? Jika ada, aplikasi apa saja itu? Oke, kalau jujur ya, saya cukup sering menggunakan aplikasi berbasis AI ini. Yang paling sering saya gunakan itu ChatGPT. Biasanya saya gunakan untuk membantu memahami materi kuliah. Kan biasanya itu dosen suka ngasih ya materi kuliah itu dalam bentuk PDF dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain, itu kan susah ya kita mengertinya. Jadi dengan menggunakan ChatGPT itu dapat membuat seperti resume berbahasa Indonesia yang mudah kita mengerti. Terus di AI ini juga bisa mencari ide-ide tugas ataupun ide-ide lomba, tema, judul, membuat kerangka-kerangka tulisan dan hal-hal lainnya. Jadi sekedar bertanya itu ketika ada konsep yang belum saya pahami. Selain ChatGPT, saya juga pernah menggunakan Gemini dan Grammarly. Jadi Grammarly ini biasanya saya gunakan ketika ingin memperbaiki tata bahasa dalam tugas atau laporan baik bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris juga sering saya gunakan. Kadang saya juga menggunakan fitur AI yang ada di aplikasi tertentu untuk membantu mencari informasi dengan lebih cepat. Nah, sebagai mahasiswa akuntansi,
penggunaan AI ini cukup membantu ya, terutama ketika sedang banyak tugas atau sedang belajar materi yang cukup rumit. Jadi kita bisa searching aja melalui AI. Misalnya ketika saya membaca standar akuntansi contohnya, atau materi audit yang sangat panjang, jadi saya bisa meminta AI untuk menjelaskan inti materinya terlebih dahulu sehingga nantinya lebih mudah saya pahami. Namun saya tetap berusaha tidak bergantung ya sepenuhnya pada AI. Biasanya jawaban yang diberikan tetap saya bandingkan dengan buku, jurnal, atau materi-materi yang diberikan oleh dosen. Karena menurut saya AI itu memang sangat membantu sih, tapi bukan berarti dia selalu benar. Jadi bisa dibilang AI sudah menjadi salah satu alat yang sering saya gunakan dalam proses belajar sehari-hari. Mungkin begitu. Baik, Salsa. Lalu bagaimana nih pengalaman Salsa dalam menggunakan AI untuk kegiatan akademiknya? Pengalaman saya itu menggunakan AI dalam kegiatan akademik ini sejauh ini cukup positif sih. Sebagai mahasiswa akuntansi, ada banyak materi yang menurut saya cukup kompleks dan membutuhkan waktu yang lama untuk dipahami, dan terkadang tugasnya juga banyak, ada banyak materi yang akan dipahami dengan waktu yang relatif singkat. Kadang ketika membaca buku atau PPT, saya masih merasa bingung karena bahasanya cukup teknis dan sangat-sangat akademik banget. Biasanya dalam kondisi seperti ini, saya bertanya kepada AI. Yang saya suka itu karena AI itu bisa menjelaskan materinya dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi kalau misalkan belum paham, saya bisa meminta penjelasan ulang dengan contohnya atau dengan contoh ya yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi selain membantu memahami materi, AI juga membantu dalam proses pengerjaan tugas. Misalkan memberikan gambaran awal mengenai suatu topik, atau misalkan kita ketika mengerjakan suatu tugas masih ragu apakah tugas kita benar atau enggak, bisa juga dicek di AI. Tapi saya juga menyadari bahwa AI itu memiliki keterbatasan. Soalnya ada beberapa kali saya menemukan informasi yang ternyata kurang tepat atau kurang sesuai dengan konteks yang diajarkan oleh dosen. Karena itu saya selalu membandingkan materi yang ada di AI tersebut dengan materi yang diajarkan oleh dosen. Jadi saya berusaha untuk memverifikasi kembali informasi yang saya peroleh. Jadi menurut saya itu tadi, penggunaan AI dalam kegiatan akademik sangat bermanfaat jika digunakan secara bijak. AI ini bisa mempercepat proses belajar, tapi nggak bisa menggantikan usaha kita untuk memahami materinya secara mendalam. Selain itu kan untuk kegiatan akademik ya, saya juga aktif dalam kegiatan organisasi, yakni di bidang kesekretariatan di BEM dan juga Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Jadi terkadang saya juga menggunakan AI untuk membuat program-program kerja, membuat seperti rundown acara atau susunan acara. Jadi menurut saya AI cukup membantu sih. Baik, Salsa. Lalu gimana nih menurut Salsa, seberapa cepat AI berkembang dan mempengaruhi dunia akuntansi saat ini? Perkembangan AI saat ini sangat cepat, sangat terbilang cepat menurut saya. Bahkan kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya, perubahan yang terjadi menurut saya cukup luar biasa. Dulu AI ini mungkin hanya dikenal oleh kalangan tertentu, tetapi sekarang hampir semua orang mengenalnya, kayak mahasiswa, dosen, pekerja kantoran, terus anak-anak sekolah, bahkan masyarakat umum juga udah mulai menggunakan teknologi berbasis AI ini dalam berbagai aktivitas mereka. Dalam dunia akuntansi sendiri, saya melihat pengaruhnya udah mulai terasa ya. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang udah mulai dibantu oleh sistem otomatis atau AI tersebut. Misalnya ketika kita belanja ke swalayan atau minimarket, tinggal scan udah muncul itu transaksinya gitu. Jadi nggak perlu dicatat secara manual lagi karena udah dibantu oleh sistem. Nah, menurut saya perkembangan ini membuat profesi akuntan harus tetap beradaptasi karena tuntutan dunia kerja juga ikut berubah. Kalau dulu mungkin memahami akuntansi itu secara teori aja, sedangkan sekarang kemampuan teknologi juga udah mulai menjadi kebutuhan ya, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi. Kita nggak bisa buta dan tuli terhadap teknologi yang ada sekarang. Nah, saya melihat perkembangan AI ini seperti sebuah perubahan besar yang tidak bisa dihindari. Mau nggak mau kita harus belajar dan menyesuaikan diri, karena kalau kita nggak mengikuti perkembangan tersebut, ya kita bisa tertinggal. Begitu sih. Baik, Salsa. Lalu menurut Salsa nih, tugas-tugas akuntansi apa saja yang paling mungkin digantikan atau dibantu oleh AI?
Tugas-tugas yang paling mungkin digantikan atau dibantu oleh AI itu pekerjaan yang sifatnya rutin dan berulang sih. Contohnya pencatatan transaksi tadi yang sudah saya bilang sebelumnya kan. Ketika di suatu swalayan, ketika kita membeli barang itu kasirnya tinggal scan aja dan udah langsung keluar transaksinya. Jadi nggak perlu melakukan pencatatan secara manual lagi. Jadi pekerjaan seperti itu biasanya memiliki pola yang yang bisa tergantikan lah oleh AI pada saat ini. AI ini sebenarnya sangat unggul dalam mengolah data yang jumlahnya cukup besar dan dengan cepat dan akurat. Jadi pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam itu bisa diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Tapi menurut saya tidak semua pekerjaan akuntansi itu bisa digantikan. Ada bagian-bagian tertentu yang tetap membutuhkan manusia, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan profesional seperti pengambilan keputusan, komunikasi dengan klien, dan hal-hal lainnya. Karena itu, saya lebih melihat AI ini sebagai alat bantu sih daripada pengganti total profesi akuntan. Karena menurut saya tidak akan tergantikan sih untuk profesi akuntansi ini. AI mungkin akan mengambil alih pekerjaan yang bersifat mungkin administratif, tetapi peran manusia tetap diperlukan untuk memberikan keputusan terhadap informasi yang dihasilkan. Jadi menurut saya tugas yang paling beresiko atau job yang paling beresiko tergantikan ya oleh AI itu pekerjaan yang rutin dan berulang. Sedangkan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran kritis ataupun membutuhkan komunikasi terhadap orang lain, pihak lain seperti klien tadi, itu tuh kan sangat bergantung pada manusia. Jadi menurut saya akan sulit sih digantikan oleh AI. Baik Salsa, lalu menurut Salsa, bagian profesi akuntan apa yang menurut Salsa tidak dapat digantikan oleh AI? Kalau menurut saya bagian pekerjaan akuntan yang paling sulit digantikan oleh AI itu adalah ya seperti auditor. Salah satunya ya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan begitu. Soalnya dalam dunia nyata masalah yang dihadapi perusahaan itu nggak selalu sama dan nggak semuanya bisa diselesaikan hanya dengan melihat data saja. Misalnya ada nih perusahaan yang mengalami seperti penurunan laba, AI mungkin bisa menunjukkan angka-angka penyebabnya di mana gitu. Tapi untuk memahami kondisi bisnis itu secara keseluruhan, mempertimbangkan risiko dan memberikan saran yang sesuai, menurut saya itu tetap membutuhkan manusia, bukan AI. Nah, selain itu komunikasi dengan klien ya itu juga penting dan tidak bisa digantikan oleh AI karena akuntan itu sering berinteraksi dengan banyak pihak, mulai dari auditor, investor, manajemen sampai ke pihak pemerintah. Nah, menurut saya kemampuan memahami karakter orang ini, terus kemampuan untuk seperti menjelaskan informasi dengan bahasa yang mudah itu akan dan membangun kepercayaan juga ya, itu sulit sih digantikan oleh AI. Belum lagi soal etika, apalagi kan dalam profesi akuntan itu kan sering ada situasi yang membutuhkan pertimbangan moral ya dan profesional. AI ini mungkin bisa ya memberikan rekomendasi berdasarkan data, tapi tanggung jawab atas keputusan itu tetap ada di manusia. Baik, Salsa. Apakah AI dapat meningkatkan kualitas pekerjaan akuntan? Mengapa gitu? Oh, kalau menurut saya bisa sih, bahkan cukup membantu ya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan akuntan. Karena kalau kita lihat salah satu tantangan sekarang dalam pekerjaan akuntansi itu adalah banyaknya data yang harus diolah. Kadang jumlah transaksinya ribuan, bahkan jutaan. Kalau semuanya dilakukan secara manual, tentu akan memakan waktu yang lama dan berisiko terjadinya kesalahan ya karena udah capek, udah nggak fokus, jadi salah-salah gitu. Nah, dengan adanya AI ini, pekerjaan itu bisa kita lakukan dengan cepat dan lebih mudah juga ya. Jadi akuntan ini bisa menghemat waktu untuk pekerjaan rutin dan lebih fokus pada analisisnya saja. Nah, menurut saya juga AI itu membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Tapi bukan berarti keputusan itu kita dapatkan dari AI, tapi keputusan itu juga berasal dari manusia. Karena AI ini mampu mengolah data dalam jumlah besar dan menemukan
sesuatu yang mungkin tidak langsung terlihat oleh manusia. Tapi saya tetap melihat bahwa kualitas pekerjaan itu nggak hanya ditentukan oleh teknologi. Orang yang menggunakannya itu juga harus memiliki pemahaman yang baik. Jadi AI pun bisa meningkatkan kualitas pekerjaan kalau digunakan oleh orang yang memang paham di bidangnya, begitu. Baik, Salsa. Menurut Salsa, apakah AI lebih banyak memberikan peluang atau ancaman bagi profesi akuntansi? Kalau saat ini saya melihat AI itu ini sebenarnya tergantung perspektif ya. Tapi kalau saat ini saya melihatnya sebagai peluang sih setelah saya menggunakan AI. Kenapa? Karena memang saya paham kenapa banyak orang merasa takut. Karena kalau mendengar berita tentang AI, seringkali yang dibahas adalah pekerjaan yang akan hilang lah, pekerjaan yang akan tergantikan lah, dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat lebih jauh, sebenarnya setiap perkembangan teknologi itu selalu membawa perubahan seperti itu. Dulu aja ketika komputer mulai digunakan secara luas, mungkin banyak juga yang khawatir. Tapi ternyata sekarang komputer justru membantu pekerjaan menjadi lebih efektif ya, sangat terbantu kita sekarang, dan emang banyak pekerjaan yang membutuhkan menggunakan komputer pada saat ini. Jadi menurut saya yang berubah itu bukan kebutuhan terhadap akuntan, tetapi kompetensi yang dibutuhkan dari seorang akuntan. Kalau dulu cukup menguasai pencatatan dan penyusunan laporan aja, sekarang mungkin harus ditambah kemampuan teknologi dan analisis datanya. Jadi saya melihat AI ini sebagai peluang untuk berkembang dan untuk meningkatkan kualitas diri ya, karena pada akhirnya perusahaan akan tetap membutuhkan orang yang mampu memahami informasi keuangan dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang didapatkan atau diperoleh tersebut. Baik, Salsa. Apakah ada peluang karir baru yang menurut Salsa akan muncul akibat perkembangan AI di bidang akuntansi? Wah, kalau ini menurut saya ada banyak sih peluang baru yang muncul. Misalnya profesi yang menggabungkan akuntansi dan teknologi. Saat ini kan kita udah mulai nih melihat kebutuhan terhadap seperti menganalisis data, terus ada terkait spesialis sistem informasi akuntansi atau juga konsultan transformasi digital gitu. Jadi kedepannya itu perusahaan akan membutuhkan orang yang gak hanya memahami akuntansi aja, tapi juga memahami gimana suatu teknologi itu dapat bekerja. Selain itu, mungkin akan muncul profesi yang fokusnya mengawasi penggunaan AI dalam bidang keuangan. Karena meskipun AI membantu pekerjaan, tetap perlu ada manusia yang memastikan hasilnya itu benar atau enggak, apakah sesuai dengan aturan yang berlaku atau enggak gitu. Jadi saya melihat perkembangan AI ini tidak hanya menciptakan tantangan, tidak hanya menciptakan peluang, tapi juga ada tantangannya. Nah, di sisi lain itu AI ini juga dapat membuka banyak peluang pekerjaan baru yang mungkin belum terlalu dikenal saat ini. Baik. Apa kekhawatiran terbesar Salsa terkait masa depan profesi akuntan dengan adanya AI? Kalau jujur, kekhawatiran terbesar saya itu adalah persaingan kerja yang semakin ketat. Karena kalau banyak pekerjaan administratif itu kan sudah bisa dilakukan oleh sistem ya sekarang. Kemungkinan perusahaan itu nggak membutuhkan jumlah tenaga kerja yang sama seperti sekarang. Artinya lulusan baru itu harus memiliki nilai tambah, nilai plus supaya bisa bersaing di dunia kerja nantinya. Jadi harus ada sesuatu yang kita tawarkan terhadap perusahaan. Selain itu saya juga khawatir kalau ada mahasiswa yang terlalu bergantung pada AI sejak kuliah. Misalnya semua tugas itu langsung dibantu AI tanpa benar-benar memahami materinya. Jadi langsung aja cari AI, langsung copy paste gitu, tapi dia sebenarnya nggak tahu apa yang materi tentang apa dan bagaimana penyelesaiannya. Yang penting tugasnya udah selesai gitu. Nah, menurut saya itu bisa menjadi masalah sih, karena ketika masuk dunia kerja nanti kemampuan dasar itu tetap dibutuhkan. Jadi kalau misalkan ditanya kekhawatiran saya apa, itu bukan karena profesi akuntan akan hilang, tetapi karena tuntutan kompetensinya akan semakin tinggi begitu. Baik, apakah Salsa merasa cemas atau khawatir tentang peluang kerja setelah lulus karena perkembangan AI? Bisa jelaskan lebih lanjut? Belum. Bentar ya. Kok ini jawabannya bentar.
Kalau ditanya merasa cemas atau enggak, ya saya pernah sih merasa cemas. Menurut saya wajar kalau mahasiswa memikirkan masa depan karirnya ya, khawatir dan cemas gimana karirnya, mau jadi apa ke depannya. Pasti bingung juga. Apalagi sekarang perkembangan teknologi itu sangat cepat dan informasi tentang AI itu udah ada di mana-mana. Kadang saya sebenarnya juga berpikir, nanti setelah lulus apakah pekerjaan yang saya incar itu masih banyak dibutuhkan atau tidak. Tapi semakin lama saya belajar tentang AI, saya mulai memahami bahwa AI itu lebih banyak menggantikan tugas daripada menggantikan profesi secara keseluruhan. Karena itu saya mencoba mengubah rasa khawatir tersebut menjadi motivasi untuk belajar lebih banyak. Jadi kita tidak perlu terus-terusan takut, tapi kita nggak ada solusi. Jadi kita bisa mengalihkan rasa khawatir itu untuk menjadi sebuah solusi. Jadi saya merasa daripada sibuk takut ya, lebih baik mempersiapkan diri dari sekarang. Misalnya belajar teknologi, meningkatkan kemampuan komunikasi, atau juga memahami juga terkait bagaimana teknologi itu dapat berperan di akuntansi dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap teknologi di bidang akuntansi tersebut. Baik Salsa, menurut Salsa posisi atau level pekerjaan akuntan apa yang paling berisiko tergantikan AI? Yang paling beresiko tergantikan AI itu pekerjaan entry level atau yang rutin dilakukan orang itu, seperti entry data, terus misalkan pencatatan transaksi seperti yang sudah saya bilang tadi. Kalau di swalayan itu kan langsung di scan gitu. Alasannya karena pekerjaan tersebut biasanya memiliki prosedur yang jelas dan berulang sehingga lebih mudah diotomatisasi atau dibaca oleh AI gitu. Sedangkan posisi yang membutuhkan analisis, pengambilan keputusan itu pasti membutuhkan pemikiran dan juga tenaga manusia, pasti membutuhkan manusia gitu. Jadi tidak bisa tergantikan oleh AI. Jadi saya melihat resiko terbesarnya itu ada pada pekerjaan yang sifatnya teknis dan berulang, bukan pada profesi yang akuntan secara keseluruhan tadi. Baik Salsa, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Langkah apa aja nih yang udah Salsa akan ambil untuk mempersiapkan diri Salsa menghadapi perubahan karena AI ini? Kalau saya pribadi, saya berusaha untuk tidak hanya fokus pada nilai akademik saja ya. Saya tetap berusaha memperkuat pemahaman akuntansi karena itu fondasi utama. Tapi di saat yang sama, saya juga mencoba mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, saya aktif dalam organisasi kampus. Karena menurut saya dari organisasi ini saya belajar banyak hal yang mungkin tidak diajarkan secara langsung di kelas, seperti komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, dan kemampuan menyelesaikan suatu masalah. Saya merasa kemampuan seperti itu akan tetap dibutuhkan meskipun teknologi berkembang semakin maju. Jadi persiapan yang saya lakukan bukan hanya belajar tentang AI saja. Kalau terkait belajar tentang AI ini pasti ya, tapi tidak hanya itu saja, tetapi juga mengembangkan soft skill kita dan mengembangkan kemampuan yang rasa-rasanya sulit digantikan oleh teknologi. Baik. Lalu keterampilan apa aja nih menurut Salsa yang paling penting dimiliki akuntan di masa depan agar tetap relevan, baik soft skill maupun hard skill gitu? Oke. Kalau bagi saya itu ada dua kelompok keterampilan yang sama-sama penting ya. Yang pertama itu hard skill, seperti pemahaman akuntansi, audit, perpajakan, bagaimana cara kita untuk menggunakan software begitu. Yang kedua adalah soft skill, seperti komunikasi, kepemimpinan, kemampuan bekerja dalam tim, terus juga kemampuan beradaptasi dan lain-lainnya. Kalau saya melihat dunia kerja sekarang, orang yang berhasil biasanya bukan hanya karena pintar secara akademik, tetapi juga karena mampu bekerja sama dengan orang lain untuk menghadapi perubahan tersebut. Jadi karena itu menurut saya akuntan di masa depan harus memiliki keseimbangan antara kemampuan teknis dan juga kemampuan interpersonalnya. Baik Salsa, lalu ada nggak momen atau kejadian spesifik yang membuat Salsa mulai ngerasa khawatir tentang isu AI ini? Misalnya kayak lihat berita atau pengalaman magang gitu. Oh iya ya.
Ada sih. Kalau kalau ada satu momen yang cukup membuat saya berpikir tentang AI itu waktu pertama kali melihat gimana AI itu bisa mengerjakan tugas yang biasanya dilakukan manusia dalam waktu yang biasanya dilakukan manusia itu dalam waktu yang lama ya. Tapi karena AI ini bisa secepat itu, tinggal ngetik promptnya aja langsung muncul begitu. Terus juga misalnya membuat rangkuman materi atau menjawab pertanyaan sampai membuat analisis sederhana, itu tuh AI bisa membantu kita. Awalnya saya kagum sih karena wah ternyata teknologi sekarang ini sangat cukup dan sangat-sangat membantu. Tapi setelah itu muncul pertanyaan di kepala saya, kalau AI terus berkembang seperti ini, kira-kira pekerjaan manusia nantinya akan seperti apa? Bagaimana kehidupan selanjutnya? Dunia akan seperti apa dengan adanya AI yang terus-terusan berkembang ini? Apalagi saya sebagai mahasiswa akuntansi yang sedang mempersiapkan diri untuk magang, untuk masuk dunia kerja tentunya. Tentu saya mulai berpikir, apakah kemampuan yang saya pelajari sekarang ini masih relevan atau enggak beberapa tahun ke depan. Tapi setelah saya cari-cari lagi informasi lebih banyak, terus berdiskusi juga dengan teman-teman dari jurusan akuntansi maupun dosen juga, saya mulai memahami bahwa AI itu sebenarnya tidak sesederhana itu untuk menggantikan manusia. AI itu memang bisa bantu banyak pekerjaan, tapi ya sifatnya juga terbatas. Karena ya AI itu juga ciptaan manusia, yang buat itu juga manusia, harusnya kita juga lebih pintar dibanding AI. Jadi di momen itu ya yang membuat saya sadar bahwa saya dan kita semua harus lebih siap menghadapi perubahan teknologi, bukan malah terus-terusan takut dan sembunyi dan tidak tahu menahu terhadap AI ataupun teknologi ini. Baik Salsa, lalu apakah Salsa sering ngerasa nih media sering ngelebihin dampak AI terhadap profesi akuntan atau justru ngeremehinnya gitu? Oke. Menurut saya kadang media ini cenderung ya sih melebih-lebihkan. Itu kan dampaknya supaya menarik perhatian pembaca ya, supaya banyak yang pakai AI sekarang. Karena seringkali kita melihat judul berita seperti AI akan menggantikan profesi ini atau pekerjaan manusia akan hilang karena AI. Judul seperti ini tentu membuat orang langsung khawatir, langsung panik, aduh ini gimana ya gitu kan. Padahal kalau kita baca lebih dalam, kenyataannya tuh nggak sesederhana itu. Yang banyak berubah biasanya kan cara kerja dan tugas-tugas tertentu, bukan keseluruhan profesinya. Jadi pandai-pandai kita aja lagi dalam menerima informasi yang kita dapatkan. Jadi jangan langsung percaya, tapi kita cari tahu dulu ini benar atau enggak gitu. Di sisi lain saya juga merasa ada sebagian orang yang justru meremehkan perkembangan AI. Mereka menganggap AI ini hanya tren sementara aja dan gak akan berdampak besar. Menurut saya sih, dua pandangan itu kurang tepat. Karena kita gak perlu takut sebenarnya. Tetapi kita juga gak boleh meremehkan si AI ini. Yang paling penting adalah kita memahami, kita dapat mengolah bagaimana perkembangan AI secara realistis dan juga gimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi perubahan dan kemungkinan-kemungkinan apa aja yang akan terjadi di masa depan gitu.
Baik, Salsa, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Salsa sering ngerasa nih kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dapat digantikan juga oleh AI? Kenapa tuh? Kalau menurut saya sih nggak sepenuhnya bisa ya. AI itu emang saya akui emang sangat hebat dalam mengolah data, terus memberikan rekomendasi berdasarkan data-data tersebut. Bahkan mungkin dalam beberapa situasi AI itu bisa lebih cepat dibandingkan manusia. Tapi kalau dalam pengambilan keputusan ada banyak faktor-faktor yang tidak selalu bisa dihitung menggunakan data. Misalnya dalam dunia akuntansi ini ya, atau bisnis, keputusan itu kan seringkali dipengaruhi oleh kondisi suatu perusahaan, terus gimana budaya organisasi, juga terkait etika atau attitude, gimana risknya, resiko, peluangnya gimana, dan berbagai pertimbangan lain yang sifatnya itu ribet sebenarnya ya, yang sifatnya tuh kompleks banget. Selain itu, manusia ini juga memiliki empati, intuisi, dan pengalaman yang terbentuk dari berbagai situasi yang pernah dihadapi. Hal-hal seperti itu menurut saya sulit sih dimiliki oleh AI tersebut. Jadi saya melihat AI ini sebagai alat bantu sih, bukan pemeran utama ya dalam pengambilan keputusan. Karena ya keputusan itu kan tetap di tangan manusia, bukan AI. Jadi ya itu sih. Lalu bagaimana nih Salsa ngebayangin profesi akuntan dalam 10 tahun mendatang karena AI tersebut? 10 tahun mendatang ya. Kalau saya membayangkan profesi akuntan ini 10 tahun ke depan, saya rasa akan jauh lebih modern sih dibanding sekarang. Ya, mungkin pekerjaan yang sifatnya administratif tadi itu udah banyak dilakukan secara otomatis oleh sistem. Kalau sekarang ya udah digantikan oleh AI juga sih yang terkait administratif tadi. Tapi kan nggak semuanya yang udah pakai AI, masih ada yang pakai manual. Tapi mungkin kalau 10 tahun ke depan itu udah pakai AI semua sih. Akuntan itu mungkin nantinya akan fokus pada analisisnya gimana, konsultasi, terus dalam manajemen itu ada resiko ya, dan kalau misalkan kita sering bilang itu manajemen risiko namanya, yang akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Selain itu, saya juga membayangkan kemampuan teknologi ini akan menjadi hal yang wajib dimiliki oleh seorang akuntan. Sama seperti sekarang kita sebagai mahasiswa akuntansi itu kan wajib memahami Microsoft Word, Microsoft Excel. Mungkin nantinya kita juga harus memahami tentang AI ini. Jadi menurut saya profesi akuntan itu nggak akan hilang, tapi yang caranya aja mungkin yang berubah. Tapi peran dan kompetensi kita tuh juga sangat dibutuhkan sih. Menurut saya begitu. Baik, Salsa, next question. Apa pernah Salsa ngerasa nih, kenapa saya capek-capek belajar akuntansi kalau nanti digantikan oleh AI? Gimana Salsa ngatasin hal tersebut? Boleh diulang pertanyaannya? Pernah nggak Salsa ngerasa, kenapa sih saya capek-capek belajar akuntansi kalau nanti digantikan oleh AI gitu? Oh, oke. Terus gimana Salsa ngatasin pikiran tersebut? Kalau jujur pernah sih terlintas pikiran yang kayak gitu. Apalagi pas melihat AI itu bisa jawab soal, bisa
membuat resume, ringkasan, buat menjelaskan materi lah dalam hitungan detik. Tinggal kita bilang aja kita maunya apa, AI bakal kasih. Kadang muncul pertanyaan, kalau teknologi udah secanggih ini, apa ya yang akan dilakukan manusia nantinya? Tapi ya pikiran itu biasanya nggak bertahan lama sih, karena mungkin cuma pemikiran sesaat aja. Karena saya sadar bahwa belajar akuntansi itu kan bukan hanya soal membuat laporan keuangan aja. Di dalam akuntansi itu ada kemampuan analisisnya, terus bagaimana komunikasinya, etika profesi, bagaimana kita dapat mengolah suatu data itu menjadi informasi yang dapat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Nah, jadi saya biasanya mengatasi pikiran tersebut dengan mengingat tujuan saya kuliah. Saya kuliah bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga untuk membangun kemampuan berpikir dan memahami dunia bisnis. Jadi sekarang saya lebih melihat AI itu sebagai yang dapat membantu aja sih. Jadi saya nggak merasa sia-sia kalau saya udah belajar, capek-capek belajar, takutnya digantikan oleh AI. Pemikiran seperti itu wajar sih ada, tapi mengingat lagi bahwasannya AI itu nggak bisa menggantikan kondisi dimana suatu keputusan itu kan di tangan manusia, jadi nggak bisa digantikan oleh AI gitu. Jadi saya udah nggak terlalu khawatir sih sekarang. Gitu ya, Sal. Nah nih Sal, jika diberi kesempatan, apakah Salsa tetap akan memilih jurusan akuntansi? Seandainya mengetahui sejak awal tentang perkembangan AI ini. Kalau saya diberi kesempatan mengulang dari awal dan udah tahu gimana perkembangan AI akan secepat sekarang, saya tetap akan memilih jurusan akuntansi. Alasannya, karena menurut saya akuntansi itu adalah ilmu yang sangat penting dan akan selalu dibutuhkan dalam berbagai organisasi maupun perusahaan, baik perusahaan konvensional atau swasta maupun di instansi pemerintah nantinya. Jadi setiap instansi maupun perusahaan itu pasti butuh kok yang namanya tenaga akuntansi, akuntan begitu. Setiap perusahaan atau organisasi pasti membutuhkan informasi keuangan untuk mengambil keputusan, karena keuangan itu kan sebagai rodanya dalam perusahaan ya menurut saya. Kalau nggak ada uang gimana mau jalan perusahaannya. Jadi untuk mengolah keuangan tersebut tidak sembarangan orang yang bisa, harus ada ilmunya, harus ya itu tadi lulusan akuntansi tadi, karena kan sudah terlatih. Apalagi sekarang saya D4 sudah terlatih, akan terlatih selama 4 tahun. Selama kebutuhan itu masih ada, menurut saya akuntansi tetap dipakai sih, tetap akan digunakan di dunia kerja. Mungkin cara kerjanya sih yang akan berubah. Saya juga nggak tahu gimana cara kerja profesi akuntan beberapa tahun ke depan, tapi saya yakin bahwa profesi akuntan itu tidak akan digantikan, karena ilmu dasarnya itu tetap dibutuhkan. Begitu. Jadi perkembangan AI saat ini itu sebenarnya membuat saya semakin tertarik, karena akuntansi sekarang itu nggak hanya berbicara soal angka, tetapi juga soal teknologi, analisis data begitu. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya sistem informasi akuntansi. Jadi kita switch akuntansi yang tadinya manual itu ke dalam teknologi atau AI. Jadi kita manfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk memudahkan pekerjaan kita nantinya. Jadi kita jadikan AI itu sebagai sahabat kita, bukan musuh kita. Nah nih Sal, jika diberi 2 pilihan kerja nih,
gaji lebih kecil tapi pekerjaannya aman dari AI, atau gaji besar tapi berisiko tinggi tergantikan oleh AI dalam 5 tahun? Mana yang Salsa pilih dan mengapa pilihan Salsa itu gitu? Gaji lebih tinggi tapi pekerjaan aman dari AI, atau gaji lebih besar tapi berisiko tergantikan AI dalam 5 tahun ya. Mungkin saya akan memilih pekerjaan dengan gaji yang Susah ya pilihannya. ya, gaji lebih kecil tapi pekerjaan aman dari AI, atau gaji besar tapi beresiko tinggi tergantikan oleh AI dalam 5 tahun. Mungkin saya akan memilih pekerjaan dengan gaji yang lebih besar tetapi tetap realistis melihat risikonya. Alasannya karena menurut saya dunia kerja itu emang selalu berubah. Bahkan pekerjaan yang hari ini terlihat aman belum tentu akan tetap aman beberapa tahun ke depan. Kalau saya mendapatkan kesempatan dengan gaji yang lebih baik, saya akan memanfaatkan waktu tersebut untuk belajar, terus juga menambah pengalaman, meningkatkan kemampuan diri, soft skill, hard skill. Nah, begitu. Jadi fokus saya itu bukan hanya pada kerjaan aja, tapi bagaimana saya bisa terus berkembang selama bekerja. Karena menurut saya keamanan karir saat ini itu nggak hanya ditentukan oleh jenis pekerjaan, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk beradaptasi, begitu. Wah, oke Salsa. Nah, secara keseluruhan nih, apakah Salsa lebih merasa optimis atau pesimis tentang masa depan profesi akuntansi? Mengapa gitu? Saya optimis. Kalau secara keseluruhan saya lebih optimis. Karena saya melihat AI ini memang iya sih bawa perubahan besar, tapi perubahan itu tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Menurut saya profesi akuntan itu ya tadi tetap dibutuhkan kok di perusahaan konvensional maupun instansi publik di pemerintahan. Itu tetap memerlukan orang yang mampu memahami gimana suatu keuangan itu dapat bagaimana suatu keuangan itu dapat dikelola dengan baik, terus gimana pertimbangan keputusannya dan lain-lainnya. Yang berubah itu hanyalah cara kerjanya aja. Jadi kalau akuntan mau belajar dan mengikuti perkembangan teknologi, saya rasa peluangnya masih sangat besar sih. Jadi daripada kita fokus pada ketakutan terhadap AI, saya lebih memilih fokus gimana caranya untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Baik, Salsa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Sal. Oke. Apakah ada hal lain yang ingin Salsa sampaikan terkait AI dan masa depan profesi akuntan? Yang perlu disampaikan itu
Menurut saya yang paling penting itu gimana cara kita aja lagi untuk menyikapi perkembangan AI dengan bijak. Itu sih saya sering melihat dua kelompok ekstrim ya. Ada yang sangat takut terhadap AI, tapi ada juga orang yang selalu bergantung pada AI. Menurut saya keduanya kurang tepat sih. AI itu emang sangat membantu, tapi kita tetap harus memiliki kemampuan dasar yang kuat. Jangan sampai kita terlalu percaya, jangan sampai kita menggunakan AI itu tanpa memahami apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi mungkin untuk AI tadi jangan terlalu percaya ya, kita perlu riset lagi terkait datanya. Kita bisa cek di jurnal, kalau tentang materi kuliah ya ada di jurnal, kita bisa cek di Scopus ataupun Google Scholar, dan banyak sih materi-materi lainnya yang bisa kita search. Nah, karena pada akhirnya AI itu hanyalah alat, manusia tetap yang menentukan bagaimana alat tersebut digunakan, begitu. Nah, apa nih harapan Salsa terhadap pendidikan akuntansi di masa mendatang? Apa harapan banget? Nah, apa nih harapan Salsa terhadap pendidikan akuntansi di masa mendatang? Harapan ya, jujur kalau melihat realitas industri sekarang, harapan besar aku itu ya saya buat pendidikan akuntansi ke depan itu adalah gimana kurikulum kita bisa jauh lebih adaptif dan gak kaku ya, gitu. Terus kalau kita bedah lebih dalam lagi, sebenarnya salah satu core dari transformasi ini tuh ada di gimana pendidikan akuntansi tadi merespon perkembangan AI. Sering banget muncul narasi kalau AI bakal menggantikan peran akuntan, padahal kenyataannya kan gak se-ekstrim itu. Harapan saya dunia kampus bisa mengubah cara pandang mahasiswa dari yang tadinya takut terhadap AI jadi melihat AI itu sebagai teman yang bisa dikolaborasikan dalam pekerjaan sehari-hari gitu. Tapi kita juga tidak boleh tergantung banget terhadap AI. Di masa depan, fungsi-fungsi akuntansi yang sifatnya administratif tadi seperti entry data itu memang sudah dan mungkin akan diambil alih oleh AI. Nah, disinilah institusi pendidikan itu harus memberikan peran yang cukup krusial, begitu. Apalagi kurikulum masa depan itu harus mendidik mahasiswa agar mahir membaca dan menggunakan AI. Harus bisa mahir membaca dan mengevaluasi data output yang dihasilkan oleh AI gitu. Jadi kita tahu cara mendeteksi anomali-anomali atau hal-hal lainnya yang bisa kita pahami gitu. Kasarnya AI ini emang bertindak sebagai mesin pemroses data yang super cepat. Sementara kita sebagai akuntan bertindak sebagai otak yang mengarahkan data tersebut untuk keberlanjutan bisnis. Gitu. Selain itu
apalagi ya? Selain itu saya lingkungan kampus itu saya berharap pendidikan akuntansi itu bisa semakin menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Selain mengajarkan teori pada mata kuliah di akuntansi, mahasiswa itu juga diperkenalkan dengan teknologi yang banyak digunakan di dunia kerja, termasuk AI salah satunya. Menurut saya hal itu penting sih, supaya akuntansi itu tidak kaget ketika masuk dunia kerja. Saya juga berharap pembelajaran itu tidak fokus pada nilai akademik saja, tetapi juga membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan problem solving tadi. Karena kemampuan seperti ini yang nantinya tidak akan digantikan oleh AI di masa depan. Ini pertanyaan terakhir nih Sal. Apa pesan Salsa bagi mahasiswa akuntansi lainnya dalam menghadapi perkembangan AI ini? Kalau pesan dari saya, jangan takut terhadap AI, tetapi jangan terlalu bergantung pada AI. Gunakan AI itu sebagai alat untuk membantu belajar dan meningkatkan kemampuan kita, bukan sebagai pengganti proses berpikir seperti itu. Nah, di kuliah kita juga perlu untuk mengembangkan kemampuan soft skill kita, karena ya tadi itu tidak akan digantikan oleh AI. Jadi menurut saya mahasiswa bisa menggabungkan pemahaman akuntansi, kemampuan teknologi, dan juga soft skill yang baik yang akan memiliki peluang yang besar terhadap dunia kerja nantinya. Jadi daripada memikirkan apakah AI itu menggantikan profesi kita atau tidak, AI itu baik atau tidak, lebih baik kita fokus mempersiapkan diri kita agar bisa berkembang bersama teknologi tersebut. Jadi kita fokus mempersiapkan diri kita gimana menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi ke depannya terhadap AI tersebut. Jadi jadikan ketakutan tersebut menjadi sebuah solusi. Jangan terlalu takut tapi tidak ada solusi. Itu kan sama saja kita bunuh diri. Begitu menurut saya. Baik Salsa, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih Baik. atas waktu dan partisipasi Salsa. Informasi yang Salsa berikan sangat bermanfaat bagi kami untuk penelitian ini. Terima kasih ya Salsa. Baik, terima kasih kembali saudari Nadia dan Indah. Semoga penelitiannya berjalan lancar. Amin. Dan semoga informasi yang saya dan semoga ini bisa bermanfaat juga ya untuk teman-teman. Baik, terima kasih saudari Salsa. Oke, sama-sama.